Hai guys, ketemu lagi dengan saya Anton Willy. OTW lagi ya kita untuk hari ini. Dan untuk OTW hari ini saya bertujuan mau datang ke Gua Sentono yang beralamatkan Keratenan Menden ya, khususnya di Blora di bagian selatan. Untuk perjalanan saya singkat ya sobat, dan ini udah mau sampai di tempat tujuan. Belok kanan itu ada gapura, itu kita langsung belok kanan. Untuk memasuki di tempat tujuan kita harus melewati lorong kecil itu, melewati desa-desa sampai di tujuan ya, juga lumayan. Nah ini sobat, kita udah sampai di Goa Sentono. Itu ada tulisan, simbolnya tulisan Goa Sentono. Wah mantap, dari bawah aja itu ada Gua Sentono, katanya ada di atas itu. Dan ini belum lanjut di video saya kali ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng ya kawan, supaya nanti bisa bernotifikasi untuk video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Gua Sentono katanya ada di atas itu. Dan ini saya melihat di bawah dulu, ternyata di bawah juga banyak ya kawan, itu goa-goa kecil itu sangatlah menakjubkan. Nah itu batu-batu yang berlubang, batu putih, mantap ya. Pemandangan yang luar biasa, maha karya Tuhan ya. Dan gak sabar saya langsung mau naik ke atas tangga. Dan tanpa saya sadari di sini saya malah ketemu 2 ekor ular, tapi saya nggak mau mendekat, takutnya disembur nanti. Hehehe. Langsung aja kita ke atas yuk. Assalamualaikum teman-teman semua, saya Anton Willy. Saya sedang di Gua Sentono ini teman-teman. Dan nanti di sini juga akan saya cari cerita legendanya, yang katanya ada cerita legendanya juga ya. Di Keratenan area Menden ya, Kabupaten Blora Selatan. Nah ini tempatnya, nanti kita bahas satu persatu. Tempatnya masih sangat alami. Mari sobat semua kita. Ya, ini kebetulan saya ketemu dengan bapak juru kuncinya. Terus diminta dipangan tahu itu mas, akhirnya tahu itu mau ngandut, ya nganti kaki Wah suasananya sangatlah luar biasa ya teman, damai, sunyi, dan adem dipandang ya. Untuk suasananya keren-keren ya. Untuk udara juga masihlah segar, bebas dari polusi udara. Cukup cocok ya kalau di sini untuk refreshing, bisa memandang batu-batu alami, dan kita bisa lihat Bengawan Solo langsung serta tumbuhan-tumbuhan yang lain. Wah masuk ini kalau dipakai untuk refreshing. Monggo sahabat yang mau ke sini, tempatnya sangat lembut. Halo sobat semua, seperti ini ya. Nanti kita keluar satu persatu. Dan kebetulan tadi saya ketemu juru kuncinya juga, udah ngobrol banyak. Masih ada seperti ini ya, ini taman wisata gratis. Monggo teman-teman semua yang mau berkunjung ke sini. Nah, untuk menemui goanya ada di bawah sana katanya ya. Di sini ya. Nanti kita tengok satu persatu. Ayo, mari kita dilanjut perjalanan. Nanti biar kita bisa lihat bareng-bareng ya sobat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pengawannya kelihatan sekali ya sobat. Oh ya, di sini ternyata ada juga ya sobat petilasan dari Sunan Bonang. Itu yang di pagar kuning itu adalah merupakan peninggalan suatu petilasan Sunan Bonang. Dulu konon katanya Sunan Bonang pernah bersinggah di sini. Nanti kita cari tahu ya sobat ceritanya seperti apa. Dan untuk menuju ke bawah melihat goa, saya menunggu bapak ini juru kuncinya dulu. Kita harus bersama beliau ini
Bapak Juru Kunci ini bernamakan Bapak Parlan. Beliau asli orang sini ya, orang Sentono ini. Mari kita simak seterusnya. Ini saya bersama dengan Juru Kunci sini ya, di Gua Sentono ini. Wow, mantap, batunya luar biasa ya kawan. Bisa lihat mulut gua, batuan alami. Nah, ini ada mulut gua yang agak besar ini. Saya lihat dari luar, bermaksud saya ingin masuk ke dalam, tapi tidak diperbolehkan sama Bapak Juru Kunci. Ya udahlah, saya nurut sama beliau. Sambil duduk saya mendengarkan suasana alam dan melihat batu-batu alami ini, serta menghirup untuk melihat udara segar ini ya. Nah, itu dari dalam kelihatan sedikit ya, tapi saya nggak boleh masuk, kata Bapak Juru Kunci tadi. Saya mendengarkan cerita dari beliau sambil duduk di sini dan mengamati sekitar. Saya mengamati bengawan yang kelihatan dari dekat dari sini, dan apalagi ya, banyaklah pokoknya. Nanti kalau sobat semua penasaran bisa langsung datang aja ke sini, tempatnya lumayan terjangkau kok. Lah, itu bengawannya bisa langsung kita simak dari dekat ya. Saya dengerin cerita dari Bapak Juru Kunci dulu ya sobat nih, biar nanti bisa cerita kepada kalian semua. Nah, ini ya teman-teman, tempatnya seperti ini ya. Batuannya masih sangat alami. Di pinggir bengawan seperti ini. Keren ya sahabat semua. Mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Ini batuannya ya sahabat, lihat semua. Namanya Gua Sentono. Namanya Gua Sentono. Gua Sentono. Gua Sentono di sini mengandung cerita legenda seperti ini ya sobat. Jadi pada zaman dahulu ada seseorang yang bernama Blancak Ngilo. Blancak Ngilo di sini adalah bekas prajurit kerajaan Majapahit yang melarikan diri akibat pertarungannya melawan saudaranya untuk perebutan kekuasaan. Dan Blancak Ngilo singgah di sini, di Sentono ini, di pinggir bengawan. Dengan letaknya sangat strategis, Blancak Ngilo mulailah bertempat tinggal di sini. Dan pada akhirnya Blancak Ngilo membuat padepokan kecil yang diberi nama Padepokan Sentono. Dalam padepokan ini banyak orang yang berbondong-bondong berguru kepada Blancak Ngilo akibat dari kearifan dan kebaikannya. Ilmu yang diajarkan oleh Blancak Ngilo yaitu ilmu pertanian, bercocok tanam, spiritual, kanuragan, dan lain-lain. Lama-kelamaan padepokan ini berkembang sangat pesat. Banyak orang yang kagum kepadanya akibat dari kebaikannya itu sendiri. Dan waktu bergulir, akhirnya Blancak Ngilo diperlakukanlah bak seorang raja di sini, alias penguasa daerah ini. Dan kemudian waktu terus berlalu, di dalam kepenguasaan itu tanpa disadari Blancak Ngilo pun mulai
mempunyai sifat-sifat yang murka ya teman-teman, dan kemurkaan itu membuat warga resah dan semakin terbebani. Akibat kemurkaan itu sampailah terdengar oleh Sunan Bonang, dan Sunan Bonang serentak mengutus santri utusannya untuk segera memberitahu Blancak Ngilo agar segera bertobat dan hidup lurus dan meninggalkan kemurkaannya itu. Mendengar semua itu, Blancak Ngilo bergegas langsung marah besar, dan terbunuhlah santri utusan Sunan Bonang itu dengan cara dipenggal oleh Blancak Ngilo. Pemenggalan itu diistilahkan Jawanya itu yaitu penggal gulu, serta di tempat untuk pemenggalan itu sampai sekarang masih diabadikan ya, namanya Desa Pangulu. Desa Pangulu di sini ditempatkan ada di sebelah selatan Menden ya, udah mengikuti area Jawa Timur. Setelah itu merasa diremehkan, Blancak Ngilo mengirim surat tantangan kepada Sunan Bonang untuk bertarung, dan Sunan Bonang pun serentak bergegas mendatangi di Padepokan Blancak Ngilo. Sesampainya Sunan Bonang di Padepokan itu, Blancak Ngilo bukanlah meminta maaf lalu malah mengajukan peperangan. Sunan Bonang pun menyanggupi tantangan dari Blancak Ngilo, dan di dalam peperangan itu kedua belah pihak mempunyai syarat, yaitu apabila Blancak Ngilo menang, Sunan Bonang harus mau mengabdi kepada Blancak Ngilo, dan sebaliknya kalau Sunan Bonang yang menang, Blancak Ngilo harus mau mengabdi dan bermasuk Islam serta bertobat dan hidup lurus dan bersiar agama Islam di tempat ini. Semua persyaratan itu disetujui oleh kedua belah pihak, dan dimulailah pertarungan yang hebat itu. Pertarungan itu berlangsung 1, 2, sampai 6 hari. Belum ada yang terlihat menang atau kalah di antara Blancak Ngilo dan Sunan Bonang. Lalu memasuki perang ke-7 hari, kemudian muncullah strategi licik dari Blancak Ngilo, yaitu dengan cara menyusup ke dalam perut bumi. Mengetahui hal tersebut, Sunan Bonang tidak diam aja, dia selalu mengejar Blancak Ngilo kemanapun dia pergi, walaupun menyusup di dalam perut bumi, hingga kejar-kejaran itu berlangsung hingga sampai di area Tuban, dan terus dikejar sampai akhirnya Blancak Ngilo pun merasa kelelahan. Di dalam kelelahannya itu, Blancak Ngilo tidak mau mengakui kekalahannya. Lalu Blancak Ngilo mengusulkan untuk istirahat sejenak, dan Sunan Bonang pun menyetujui semua itu. Dan untuk beristirahat, Blancak Ngilo semende di suatu tempat, yaitu semende diartikan bahasa Jawanya yaitu lenden. Lalu terlahirlah Desa Menden akibat dari semua itu, dan sampai sekarang masih disebut Desa Menden. Di akhir cerita semua ini ya sobat, pertarungan ini dimenangkan oleh Sunan Bonang, dan atas perjanjian dari awal, apabila Blancak Ngilo terkalahkan, Blancak Ngilo mau mengikuti agama Islam serta bertobat dan bersiar agama di area Menden dan sekitar. Lalu akibat pertempuran tadi meninggalkan bekas sisa-sisa tanah yang berlubang akibat kejar-kejaran Blancak Ngilo dan Sunan Bonang. Tanah-tanah yang berlubang itu menyerupai goa, dan diberilah nama Goa Sentono. Hingga sekarang masih disebut dan abadi menjadi Goa Sentono. Wah, keren ya sobat ceritanya, ternyata legendanya mantap. Jadi semua yang belum berkunjung ke sini bisalah datang, tempatnya sangatlah terjangkau dan mudah dicari. Di map juga ada ya sobat semua. Mari yang jauh merapat silahkan dibuka. Monggo untuk sedulur semua.
Tempatnya keren sekali ya sahabat ya, masih alami. Itu di bawah itu juga ada goa-goa juga ya, itu di situ. Nah, bisa dinikmati. Tempatnya seperti ini, ada di Blora Selatan, kawasan Keradenan Menden. Jadi untuk teman-teman yang mau piknik dan gratis ya di sini masih. Datang aja. Lelah ya sobat, lelah ya sobat. Udah, kita udahi untuk perjalanan hari ini. Terima kasih udah menyimak video saya. Nanti kita sambung untuk periode berikutnya ya sobat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.